ada orang yang datang ke situ gitu ya, orang lain yang jelas itu anak kecil. Itu anak kecil ngasih minyak yang katanya udah dikasih Asma itu ke mbah-mbah yang ada di situ. Nah setelah itu Johan bilang, "Nah terus ini kapan Mbah kita bisa mulai ritualnya?" "Sabar dulu Pak, sabar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu cerita, yaitu tentang pesugihan jual janin. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi ada satu keluarga yang istrinya waktu hamil 7 bulan gitu ya, mereka itu memutuskan untuk menumbalkan janin yang ada di perutnya itu. Nah sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Nah buat kalian yang udah selalu nemenin sampai saat ini, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah jadi di salah satu daerah ada seseorang namanya itu Pak Johan. Pak Johan itu punya bisnis gitu ya. Jadi dia itu punya toko bahan bangunan. Dan waktu itu toko yang dimiliki Pak Johan itu termasuk toko yang paling besar dan paling laris. Nah Pak Johan itu udah menikah sama seorang perempuan namanya itu Bu Desi. Nah waktu itu mereka itu udah dikaruniai 4 orang anak, jadi 2 laki-laki dan 2 laki perempuan. Nah suatu ketika Pak Johan itu mengalami musibah gitu ya, sehingga usahanya itu gulung tikar gitu. Jadi Pak Johan ini mengalami kebangkrutan yang sangat besar waktu itu. Nah selang 2 bulan setelah Pak Johan itu mengalami kebangkrutan gitu ya, Bu Desi itu hamil lagi. Jadi hamil anak yang kelima. Waktu itu Pak Johan sangat pusing gitu ya. Waduh, ekonomi udah menurun drastis, istri hamil gitu kan, mau dikasih makan apa gitu kan. Kecuali kalau memang usahanya itu masih berjalan sih tidak masalah mungkin menurut Pak Johan waktu itu. Nah kemudian pas waktu usia kandungan istrinya itu menginjak kurang lebih ya 7 bulan gitu, entah dari mana datangnya Pak Johan itu mendapat informasi kalau ada salah satu pesugihan yang caranya itu menjual janin yang masih berada di dalam kandungan gitu. Nah mendapat informasi yang seperti itu, Pak Johan itu langsung semangat gitu ya. Wah ya udahlah, karena memang kehidupan Pak Johan dari dulu, entah dari kecil gitu ya, Pak Johan itu selalu hidup bergelimang harta gitu. Nah nggak tahu kenapa ketika musibah itu datang gitu kan, pikiran Pak Johan kalut gitu. Terus mendengar info tentang pesugihan, ya udah, akhirnya Pak Johan itu berembuk gitu ya sama istrinya untuk menumbalkan janin yang ada di kandungannya itu. Nah singkat cerita, setelah mereka berdua sepakat gitu ya antara suami istri untuk melakukan ritual pesugihan itu, kalau nggak salah hari Kamis kurang lebih sekitar jam 8 pagi mereka itu pergi ke salah satu tempat, dan itu semacam petilasan gitu. Nah di situ itu ada seorang dukun. Ya entah dukun entah apa, yang jelas usianya itu udah tua gitu ya, mbah-mbah seperti itu,
yang katanya orang itu adalah sebagai penjembatan ketika ada orang yang ngambil pesugihan di situ gitu. Waktu itu perjalanan ditempuh kurang lebih sekitar 5 jam. Nah, sesampainya di tempat itu, ketika mereka itu udah ketemu gitu ya sama mbah-mbah yang menjadi juru kuncinya mungkin, dia menceritakan tentang kondisinya yang dia itu bermaksud untuk menjual janin gitu loh. Nah, emang caranya gimana sih mbah kalau mau minta pesugihan melalui jual janin gitu? Gampang kok, yang jelas istrimu hamil. Hamilnya udah berapa bulan? Kayaknya sih 7 bulan mbah, kata si Pak Johan. Nah, akhirnya mbah-mbah yang ada di situ menceritakan atau menjelaskan tentang alur ritual pesugihan itu. Yang jelas ritual itu dilakukan selama 3 jam. Yang di situ nanti itu ada sosok Wewe Gombel. Nah, jadi ketika sosok Wewe Gombel itu keluar, nanti kamu bisa komunikasi dan mahar yang seperti apa yang dia minta itu dituruti gitu loh. Selain janin yang ada di perutnya istrimu. Nah, setelah paham gitu, akhirnya ya udahlah, kita langsung mulai aja gitu loh. Nggak bisa gitu pak, mbah-mbah itu bilang seperti itu gitu. Jadi ada mahar selain kamu itu jual janin anakmu. Nah terus maharnya apa? Maharnya itu kamu harus membawa kelapa muda yang jumlahnya itu ada 3. Dan ketika kamu ngambil kelapa itu atau kelapa muda itu, kelapa itu enggak jatuh ke tanah gitu. Intinya enggak boleh nyentuh tanah. Nah selain itu juga ada bunga 7 rupa dan minyak yang katanya itu minyaknya udah dikasih asma gitu loh. Yang katanya sih dari seorang dukun yang ada di daerah sana gitu loh. Aslinya setelah diketahui minyak itu namanya Yavaron gitu loh, yang harganya itu 15.000. Nah, karena mungkin yang menjadi mahal minyak itu ya dari asma yang dari seorang dukun itu. Nah, terus apa lagi mbah yang menjadi syarat itu? Enggak, itu aja itu. Nah, akhirnya dengan rasa kecewa gitu kan, karena memang perjalanan udah ditempuh selama 5 jam, sampai situ kok disuruh pulang lagi gitu loh. Ternyata informasi yang dulu udah pernah didapat sama Pak Johan memang belum lengkap gitu ya. Yang jelas di daerah sana loh itu ada pesugihan gitu. Udah cuma sebatas itu tok gitu. Yang jelas yang dijual itu janin. Nah, dengan rasa kecewa itu ya udah pulang lagi gitu, sama istrinya. Nah, sesampainya di rumah Pak Johan itu ya karena masih ada tabungan ya sedikit, itu yaudah mereka langsung mencari cara untuk membeli bunga 7 rupa, karena minyak yang katanya diasmai itu yang mencari si kuncen itu atau si mbah-mbah yang ada di situ gitu. Nah, tugas Johan sama istrinya itu cuma mencari bunga 7 rupa, kemudian mencari kelapa muda sebanyak 3. Nah, singkat cerita setelah Pak Johan itu udah memiliki syaratnya itu ya, Pak Johan meluncur lagi ke sana. Perjalanan 5 jam, sesampainya di situ, mbah-mbah itu langsung bilang kalau, wah sebentar pak, minyaknya belum aku ambil gitu. Oh, minyak yang jadi syarat itu belum diambil bah, kata si Johan. Belum. Lah, rumahnya mana si dukun itu yang katanya bisa mendoakan atau ngasih asma di minyak tersebut gitu. Deket kok, nanti tak ambil gitu. Nah, akhirnya setelah kurang lebih sekitar setengah jam, ada orang yang datang ke situ gitu ya. Orang lain yang jelas itu anak kecil. Itu anak kecil ngasih minyak yang katanya udah dikasih asma itu.
ke mbah-mbah yang ada di situ. Nah setelah itu Johan bilang, nah terus ini kapan Mbah kita bisa mulai ritualnya? Sabar dulu Pak, sabar. Terus si mbah-mbah itu ngajak Johan sama si Desi, istrinya itu, pergi ke tempat yang lain. Yang dari tempat itu tuh kurang lebih sekitar 1 kilometer. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Nah, ketika sesampainya di tempat tujuan itu, jadi tempatnya itu seperti kayak papringan gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi pring dapur kalau bahasa Indonesia, atau dapuran pring. Jadi banyak pohon bambu di situ, yang sebelah pohon bambu di situ sawah yang kurang lebih sekitar 100 meter itu ada sungai. Jadi lokasinya itu sangat lembab. Akan tetapi lokasinya itu bersih gitu. Walaupun biasanya itu kalau di lingkungan pohon bambu gitu pasti banyak sekali daun-daun kering yang jatuh. Tapi waktu itu lokasinya itu sangat bersih gitu. Entah karena memang setiap hari lokasi itu dibersihkan atau gimana. Waktu itu Johan juga nggak tahu. Nah setelah itu dilakukanlah ritual. Jadi mbah-mbah di situ waktu itu kurang lebih sekitar jam 9 malam gitu ya. Jadi memang Johan sama istrinya itu nunggu lama, dan proses itu harus dilakukan malam hari. Nah tepat jam 9 malam itu mbah-mbah yang ada di situ itu seakan-akan komunikasi sama sosok makhluk yang dari tadi ketika mbah-mbah itu ngobrol gitu ya, Johan itu nggak melihat. Begitu juga Desi gitu. Ini mbah-mbah ngapain sih gitu kan. Ternyata komunikasi sama makhluk gaib. Nah kurang lebih sekitar 15 menit mbah-mbah itu bilang, yaudah kamu geser sini duduknya gitu. Nah terus Johan sama si Desi itu disuruh duduk berhadapan. Yang di tengahnya itu ada ugo rampenya itu, yaitu minyak, terus kelapa muda tadi yang sebanyak 3, terus bunga 7 rupa itu. Nah di situ Desi, terutama Desi, kalau si suami itu nggak disuruh baca mantra gitu ya. Desi itu diajari sama mbah-mbah itu untuk membaca mantra gitu loh. Nah ketika mantra itu dibaca itu memakan waktu sekitar 10 menit. Nah akhirnya setelah itu ketika Desi udah membaca gitu ya mantra itu, selang 1 jam itu tiba-tiba angin di tempat itu sangat kencang sekali. Anginnya sangat kencang, terus seakan-akan kayak ada gerimis gitu ya. Yang dirasakan Johan waktu itu kok kayak gerimis gitu kan. Sampai Desi itu tanya sama mbah-mbah itu, "Mbah, ini kalau hujan terus nanti gimana, Mbah?" "Enggak, ini bukan hujan yang hujan sebenarnya," gitu loh. Jadi ternyata mereka itu udah masuk ke alam gaib. Nah, selang beberapa saat tiba-tiba Desi sama Johan itu dikagetkan sama sosok wewe gombel. Jadi bentuknya besar, payudaranya itu sampai nyentuh tanah, ya pokoknya seperti yang digambarkan orang pada umumnya itu. Kalau wewe gombel itu seperti itu. Nah pokoknya kedatangan sosok itu diawali dengan gerimis sama angin yang kencang. Nah setelah itu mbah-mbah itu komunikasi gitu ya, komunikasi sama sosok itu gitu loh. Yang artinya, jadi mereka itu pakai bahasa Jawa waktu itu, artinya tuh gini, "Mbah, ini ada orang yang ingin nyari pesugihan dengan cara jual janin. Orangnya ini," gitu loh. Si wewe itu bilang gitu, "Orangnya ini," gitu. "Oh ya, aku mau," gitu. Nah, akhirnya kurang lebih sekitar berapa menit gitu, sosok wewe gombel itu hilang, tiba-tiba menghilang gitu aja. Nah, kemudian mbah-mbah itu yang sebagai juru kunci itu bilang ke Johan sama
ke Desi gitu. Bilang kalau nanti kamu nggak langsung mendapat hasil di sini. Nah, jadi ketika janinmu itu udah ditumbalkan, yang ditumbalkan itu bukan jasad janinmu, akan tetapi arwah atau ruh. Nah, ketika kamu nanti lahiran sampai rumah, anakmu itu nggak ada nyawanya alias mati gitu loh. Ya udahlah, karena memang tujuan mereka ke situ kan memang kaya dari pesugihan. Ya nggak apa-apa mbah gitu. Nah, akhirnya kurang lebih sekitar 5 menit, tiba-tiba angin datang lagi. Angin kencang, terus bau itu sangat menyengat. Sosok wewe gombel itu muncul lagi. Dan lagi-lagi komunikasi sama mbah-mbah yang jadi juru kuncinya itu. Yang artinya di situ mereka ngomong kalau nanti uangnya jangan diambil di sini. Kamu bisa ngambil uang itu ketika kamu udah sampai rumah. Nah, waktu itu si Johan bingung ya, jangan-jangan nanti aku dibohongin gitu kan. Enggak, udah banyak orang yang kesini dan pasti berhasil gitu loh. Nah, terus uangnya biasanya kemana mbah? Nanti ada ketika kamu udah pulang, pokoknya di sekitar di dalam rumah kamu ada uang, kurang lebih nominalnya itu sekitar 3 miliar ke atas. Wah, mendengar nominal angka yang sebanyak itu, Johan langsung bersemangat gitu ya. Wah, ya udahlah mbah, langsung aja eksekusi gitu. Nah, kurang lebih selama 1,5 jam dari proses ngobrol itu ya, tiba-tiba si Desi ini merasa kesakitan yang luar biasa. Kesakitan ketika mbah-mbah itu sebagai juru kuncinya itu belah kelapa muda yang ada di depannya itu. Nah, jadi ketiga kelapa muda yang ada di situ itu dibelah gitu, 1, 2, 3 gitu. Nah, ketika proses itu udah selesai semua, minyak yang katanya udah diasmai itu dibuka sama mbah-mbah itu, dan minyak itu dituangkan melingkar gitu ya di tempat duduknya si Desi itu gitu loh. Waktu itu Desi masih sangat kesakitan dan pegang perutnya. Nah, setelah proses ritual itu udah selesai semua, tiba-tiba sosok wewe gombel itu menghilang. Nah, ketika Johan itu ngelihat gitu ya, sebelum menghilang, seakan-akan wewe itu kayak menimang bayi sambil senyum-senyum gitu. Dan Desi itu masih merasakan sakit. Nah, ketika wewe gombel itu udah pergi gitu ya, selang beberapa detik gitu, tiba-tiba Desi normal lagi gitu keadaan tubuhnya. Udah dek gitu kan, kata si Johan ke Desi gitu. Udah mas, sakit nggak? Sakit tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa itu. Nah, setelah itu mbah-mbah yang jadi juru kuncinya itu bilang kalau kamu langsung pulang aja, jangan nunggu besok gitu. Nah, kurang lebih sekitar jam 12:30 dini hari gitu ya, mereka berdua pulang ke rumah. Perjalanan ditempuh selama 5 jam. Sesampainya di rumah, mereka itu dikejutkan sama uang yang berserakan, dan itu ada di kamarnya gitu loh, termasuk di kolong tempat tidurnya. Entah di situ jumlahnya ada berapa, yang jelas banyak sekali gitu. Yang kata juru kuncinya itu ada kalau 3 miliar. Waktu itu saking senengnya melihat uang sebanyak itu, ya udah digini-giniin gitu. Wah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu kan. Dia juga sempat nyebut gitu ya, sempat bilang alhamdulillah gitu. Nah, ya memang gak seperti itu ya, orang mau melakukan kejahatan aja bilang bismillah, alhamdulillah itu udah menjadi kebiasaan orang kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya apa yang mereka lakukan itu bersekutu sama setan. Nah,
ketika uang itu udah dimiliki sama Johan dan Desi, akhirnya kehidupan mereka kembali normal. Dia menjadi orang yang sangat kaya raya lagi, sehingga dia bisa mengembangkan usahanya, yaitu memiliki toko bahan bangunan. Nah, kemudian selang 1 bulan setelah proses ritual itu, Desi itu merasakan sakit yang sakitnya itu sama kayak pas ritual itu. Nah, waktu itu dirasa, wah mungkin istriku mau lahiran gitu loh. Dan Johan waktu itu berharap sekali bayinya itu masih lahir normal gitu loh. Lahir normal yang ada nyawanya gitu loh. Johan berharap wewe itu gagal, akan tapi uang itu udah dinikmati gitu loh. Gak tahu kenapa Johan mikirnya seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah si Desi itu sakit itu ya, waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan persalinan. Nah, ketika proses persalinannya selesai, ketika bayinya itu keluar gitu ya, tiba-tiba bayi itu warnanya itu nggak memerah atau putih, itu nggak seperti bayi pada umumnya. Bayinya itu kayak sedikit gosong gitu loh, gosong, dan ternyata janin itu udah meninggal. Nah, melihat yang seperti itu, Johan itu nangis gitu kan, nangis. Desi juga seperti itu, nangis, waduh anakku mati gitu. Tapi lagi-lagi di hati kecilnya ya, tapi mau gimana lagi ya, karena memang udah ditumbalin anakku. Nah, ketika proses persalinannya udah selesai, terus dilakukan pemakaman gitu ya dari janin yang udah mati itu, selang beberapa minggu gitu, Desi itu sering dihantui sama sosok wewe gombel yang menimang anak yang jadi pesugihan itu gitu. Entah di sore hari, entah di malam hari gitu. Bahkan Johan itu juga sering mimpi ketemu sama si wewe gombel itu, yang setiap di mimpinya wewe gombel itu selalu bilang kalau asik, anakmu udah tak miliki gitu, bahasanya seperti itu. Nah, ketika mimpi seperti itu ya Johan langsung bangun dan ngelus dada gitu loh. Astagfirullahaladzim, aku kok melakukan itu ya. Tapi lagi-lagi di hati kecilnya, tapi ya mau gimana lagi gitu. Karena semua demi perekonomian keluarga gitu. Nah, setelah keluarga Johan itu udah kaya lagi gitu kan, kekayaan itu dimiliki atau dirasakan si Johan kurang lebih sekitar 5 tahun. Setelah itu entah karena apa, yang jelas keuangan itu udah dimanage dengan baik gitu. Akan tetapi ada aja masalah yang datang atau menimpa keluarga si Johan gitu. Entah dari keempat anaknya itu, entah biaya kuliah, terus kasus yang menimpa anaknya. Nah, jadi si Johan itu sering mengeluarkan uang yang nominalnya itu banyak. Sehingga di tahun yang kelima setelah ritual pesugihan itu ya, Johan itu kembali miskin. Sampai-sampai tempat atau bangunan tokonya itu dijual ke orang lain. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga cerita dari keluarga si Johan bisa membuka pikiran kita untuk tidak berbuat yang seperti itu, apalagi dengan cara bersekutu dengan setan. Intinya, apa yang dimiliki si Johan dari hasil pesugihan itu hartanya nggak berkah atau sia-sia intinya. Yang jelas di kemudian hari mereka akan kembali miskin. Oke, semoga kita semua selalu terhindar dari mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.